Halo teman-teman, malam ini kita akan podcast di Lintas Langit. Malam ini perkenalkan, nama saya Sirat Hendrawan dan di sebelah saya ini ada Muhammad Ibnu Sina. Halo Sirat. Iya bang. Ini abang Ibnu Sina ini seorang penulis loh. Apa aja sih bang, abang telah menulis apa gitu, novel apa cerpen gitu? Kebetulan tadi Sirat, saya penulis gitu, dan kebetulan saya menulis lebih spesifik di bidang karya-karya fiksi gitu. Yang pertama novel, yang kedua ada kumpulan cerpen gitu. Kalau novel apa aja bang yang abang telah tulis? Kebetulan novel baru satu, judulnya itu Eliana Menjelma Cahaya. Terus yang kedua itu kumpulan cerpen dengan judul Kematian Si Penulis. Pasti cocok banget ya dengan pembahasan kita hari ini. Ini bang, kita mau bahas tentang kritik sastra bang. Oke, kritik sastra. Iya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak sih bang? Apa yang dimaksud dengan karya sastra sebagai kritik sosial dan sejarah? Oke, jadi berkaitan dengan pertanyaan Sirat tadi, itu dimana ketika sebuah karya sastra itu dijadikan media atau alat untuk menguraikan keadaan sosial atau peristiwa sejarah tertentu gitu. Jadi dimana terkadang kan melalui karya sastra itu kita bisa lebih dapat membayangkan suatu peristiwa. Jadi kan sastra itu menggambarkan sebetulnya kan, menggambarkan suatu peristiwa sosial gitu. Nah, terkadang para sastrawan mungkin ya gitu menggunakan media seni bahasa ini untuk menguraikan peristiwa sosial itu gitu. Jadi gitu. Oke bang, untuk mengkritik para pejabat juga bisa ya? Bisa banget gitu kan. Jadi karena kalau lewat sastra itu kita jadi lebih bisa membangkitkan imajinasi gitu. Jadi imajinasi kita tuh terpantik untuk membayangkan suatu keadaan sosial tersebut gitu, maupun peristiwa sejarah gitu. Selain itu juga, selain jadi kritik itu sebenarnya lebih luas Sirat. Jadi bisa buat propaganda juga bahkan bisa gitu. Jadi kita bisa mempengaruhi suatu masyarakat, keadaan sosial hari ini melalui karya sastra gitu. Kalau kan untuk mahasiswa ya saat ini ya bang, mengapa ya penting bagi mahasiswa khususnya di bidang sastra gitu ya, untuk memahami fungsi kritik sosial dalam karya sastra gitu? Kan mahasiswa itu disiapkan sebagai agen perubahan gitu. Mereka diharuskan memiliki daya kritis yang kuat gitu. Nah, jadi sangat penting bagi mahasiswa sastra itu untuk memahami karya sastra itu sebagai alat untuk mengkritik gitu. Karena seperti tadi saya bilang, jadi si mahasiswa ini supaya bisa meluapkan kritikannya itu, menggambarkan keadaan sosial itu melalui bahasa-bahasa yang khas gitu. Jadi kan ketika menyampaikan suatu kritik melalui karya sastra itu biasanya akan lebih membangkitkan perasaan gitu. Jadi perasaan si pembacanya akan bangkit dan dia akan terpantik untuk ikut masuk ke dalam pemahaman terhadap kondisi sosial itu gitu. Jadi gitu kan. Berarti untuk mahasiswa wajib banget ya gitu. Sangat penting gitu. Terus kalau ini bang, kan penulis sastra membuat cerpen atau novel itu dia menggunakan tokoh, alur atau latar belakang untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi sosial gitu ya bang? Iya pasti, apalagi kalau di bidang novel atau cerpen gitu, tentunya tokoh, alur gitu, itu menjadi satu hal yang menjadi benang merah untuk menyampaikan intisari dari isi kritiknya gitu. Kayak misalnya contoh di dalam novel Laut Bercerita itu karya Laila S. Hudori. Iya. Dia itu seorang penulis yang mencoba untuk menguraikan kondisi sosial di masa-masa Orde Baru tuh gitu. Dan itu sangat berhasil gitu. Dan mempengaruhi orang-orang di masa sekarang yang mungkin kebanyakan buta sejarah gitu ya. Nah, melalui novel tersebut tuh Laila S. Hudori mencoba untuk menggambarkan keadaan sosial zaman dulu gitu. Zaman 98 itu. Nah, lewat peristiwa itu, melalui karya Laila Sudori, banyak generasi-generasi muda sekarang nih, khususnya para mahasiswa, yang terpantik untuk kembali untuk mau mempelajari sejarah gitu. Jadi sangat penting. Jadi kalau di novel itu, Laila sangat cerdas untuk membentuk tokoh
lalu mengatur alur sedemikian rupa sehingga ketika kita membaca itu imajinasi kita terbangkit untuk membayangkan sejarah di masa itu, keadaan sosial di masa itu. Jadi sangat-sangat penting penting banget. penggunaan tokoh, alur dan semacamnya. Menurut abang ya, apakah kritik sosial dalam sastra masih relevan dalam konteks zaman sekarang ya? Kadang-kadang itu Iya. Bagi saya masih relevan, bagi saya pribadi gitu. Tetapi kalau kita melihat lebih luas, mungkin bisa kita katakan sudah kurang relevan gitu, karena zaman semakin berkembang gitu, media semakin canggih, jadi kebanyakan kritik sosial itu justru lebih efektif disampaikan melalui media sosial kalau zaman sekarang itu. oh iya, pasti. Jadi mungkin bagi orang-orang yang suka sastra masih relevan gitu. Cuman untuk masyarakat secara umum gitu, sepertinya sudah kurang relevan gitu. Menurut saya begitu. Ya sih, untuk saat ini kan orang-orang sudah bisa mengkritik lewat Iya. media sosial, Iya. ada TikTok, ada Twitter. Iya. Karena kan sekarang mungkin orang lebih, ya mungkin termasuk saya gitu ya, lebih sering memegang handphone dibandingkan karya-karya sastra gitu kan, berbentuk yang khususnya yang buku gitu ya. Gitu, Red. Jadi ya mungkin bagi saya relevan bagi sebagian orang gitu. Bagaimana Bang cara mahasiswa sastra bisa lebih aktif dalam menyuarakan kritikan sosial melalui karya sastra Bang? Oke. Kan mahasiswa kan harus lebih bisa kan Bang untuk mengkritik. Ada orang itu kayak cuman beraninya lewat media sosial doang. Kalau kita lihat fenomena di lingkungan kita mahasiswa sastra gitu ya, mungkin nggak semua berminat untuk menjadi praktisi sastra gitu ya. Tetapi mungkin langkah awal adalah coba untuk membaca karya sastranya aja dulu gitu. Jadi kalau bagi saya itu masalah dia menguraikan keadaan sosial melalui karya sastra itu cuma akibat dari dia berliterasi gitu. Jadi hasil literasi dia itu biasanya yang akan memantik dia untuk coba menguji pikiran dia gitu, berupa bentuknya tadi karya sastra gitu. Jadi sebetulnya nggak ada keharusan gitu ya seorang mahasiswa sastra itu untuk menciptakan sebuah karya sastra gitu. Bagi saya nggak harus juga gitu. Tapi yang harus diperhatikan adalah mereka harus bisa memahami suatu keadaan sosial itu melalui karya-karya sastra gitu. Jadi minimal kalau tidak praktik langsung untuk menguraikan keadaan sosial atau mengkritik sosial lewat karya sastra, minimal kita memahami lewat karya sastra aja dulu gitu. Mungkin medianya cara lain gitu kan, bisa melalui podcast kayak gini kan gitu. Kan tiap orang punya masing-masing selera untuk meluapkan pikiran ya kan, termasuk untuk mengkritik suatu keadaan kan gitu. Iya. Apa pesan yang diinginkan Abang untuk disampaikan kepada pendengar yang menganggap sastra hanya sebagai hiburan semata? Oh iya, jadi sebetulnya nggak salah juga. Memang sastra kan juga punya sifat menghibur gitu kan ya. Dia memang membangkitkan emosi tadi kan gitu. Jadi, tetapi ada baiknya coba kita mulai meneliti atau mencoba mendalami gitu ya, bahwa sastra itu sebetulnya nggak hanya sekedar untuk bertamasya batin gitu ya, atau untuk hiburan perasaan, tetapi terkadang karya sastra itu juga bisa kita jadikan tempat untuk kita mengetahui suatu keadaan sosial gitu, atau suatu peristiwa sejarah kan gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau ada orang yang menganggap itu hiburan aja, oke gitu. Tapi kita harus pahami kalau sastra itu terkadang dia merupakan refleksi dari realitas gitu maksudnya. Jadi sastra itu walaupun mungkin terkesan hanya menghibur, tetapi sebetulnya di dalamnya ada makna yang harus ditelusuri gitu. Nah itu lebih substansial dibanding hanya kita anggap sebagai hiburan gitu. Jadi coba pesannya ya coba disadarin aja gitu, bahwa setiap membaca karya sastra itu kita jangan hanya terlena akan kata-katanya yang indah, yang penuh metafor gitu, tapi coba untuk menggali kedalaman makna yang tersembunyi di dalam sebuah karya sastra gitu. Karena setiap karya sastra bagi saya
itu selalu menyembunyikan pelajaran atau makna yang sebetulnya sangat sangat dalam dan bisa diambil manfaatnya gitu. Terima kasih. Itulah adalah penjelasan dari Bang Ibnu Sina sebagai narasumber kita hari ini. Saya Srendrawan Udah. ucap undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.